Ya, selamat siang dan terima kasih banyak Dr. Ahmad Tamrin. Saya juga mengucapkan terima kasih pada panitia dan khususnya pada Dr. Yudi yang telah mengundang saya untuk membahas mengenai RDN, renal denervation. Ini adalah topik mengenai safety dan efficacy. Kita tahu bahwa hipertensi merupakan salah satu penyebab utama kematian kardiovaskular. Jadi kalau kita lihat data epidemiologis di sini, kita lihat 2/3 kematian di Indonesia bisa dikaitkan dengan hipertensi. Nah, saudara bisa lihat di sini bahwa 84% dari populasi hipertensi itu atau mereka tidak mendapatkan pengobatan atau tapi tidak terkontrol baik. Dan kita lihat juga bahwa angka-angka di dunia terhadap pasien hipertensi itu akan naik pesat. Tahun 2025 akan naik 1,5 kali lipat daripada sekarang, dari 1 billion menjadi 1,6 billion. Jadi jelas bahwa kita penting sekali untuk mengendalikan tekanan darah ini dengan baik. Dan kita tahu bahwa tidak tergantung daripada baseline profile daripada pasien hipertensi ini atau pre-existing conditions, misalnya diabetes dan sebagainya. Kalau kita bisa menurunkan 10% aja daripada tekanan darah yang kita ukur di kamar praktek kita, office systolic blood pressure, kita bisa amat bermakna menurunkan major cardiovascular disease 20%, coronary heart disease 17%, stroke 27%, 28% untuk heart failure dan mortality 13%, hanya dengan 10% penurunan tekanan darah. Jadi penting sekali kita turun. Nah, kita biasanya menggunakan obat, akan tapi kita tahu ada cara lain, adalah interventional treatment dengan renal denervation. Kita tahu bahwa saraf simpatis berperan besar pada fungsi ginjal dan total body sympathetic tone. Dan kita lihat di sini peranannya untuk ginjal, bisa peranan afferent dan peranan efferent. Untuk renal efferent, kalau ada aktivasi pada jalur efferent ini, maka ini akan meningkatkan aktivitas simpatis, saraf simpatis badan kita, dan ini akan antara lain bisa misalnya menaikkan tonus atau menyebabkan konstriksi daripada pembuluh darah perifer, dan ini akan menaikkan tekanan darah, di samping juga mempengaruhi fungsi jantung. Kalau pada aktivasi terjadi pada jalur efferent, maka ini akan mempengaruhi sistem renin-angiotensin aldosterone dan menyebabkan penurunan renal blood flow, menurunkan sekresi daripada garam dan air, menaikkan pelepasan renin dari dan jadi dengan demikian kita bisa mengendalikan tekanan darah dengan cara non farmakologi. Nah, kita lihat di sini bahwa berbeda dengan konsep yang lama, di mana saraf-saraf persarafan di pembuluh darah ginjal dianggap uniform. Pada penyelidikan terakhir ini ternyata persarafan ini tidak uniform. Jadi kita lihat kadang-kadang tidak semuanya melalui main artery, kadang-kadang saraf itu bisa langsung ke distal dan berkumpul banyak di bagian. Jadi nerves get closer distally. Dan hal ini terbukti juga pada penyelidikan, misalnya pada IV study, kita lihat bahwa secara statistik lebih banyak saraf di bagian distal. Jadi berkaitan dengan ini, apabila kita mau melakukan RDN, maka kalau kita hanya melakukannya pada main artery, hasilnya akan jauh lebih kurang daripada kita melakukan pada main artery dan cabang-cabangnya. Di sini kita lihat, kalau kita pantau dengan perubahan daripada norepinephrine release, di sini hanya 70%. Kalau kita lakukan pada main artery dan cabangnya bisa sampai 92%. Jadi dengan demikian, dengan konsep yang baru ini, kita harus mengobati sampai ke cabang-cabangnya untuk mendapatkan efek yang lebih optimal. Karena itu pada trial-trial yang terakhir ini hasilnya jauh lebih baik daripada trial yang terdahulu.
Kita tahu juga di sini bahwa 63% ini adalah penyelidikan pada kadaver, otopsi, 63% dari ginjal mempunyai saraf-saraf persarafan yang banyak sampai ke distal daripada main artery bifurcation. Jadi itu daerah situ harus dilakukan RDN kalau kita mau mencapai hasil. Selain itu, ginjal juga sering mempunyai accessory arteries yang persarafannya juga kaya sekali, banyak sekali. Itu 30% daripada pasien-pasien otopsi itu mempunyai accessory artery. Dan di situ kita juga harus melakukan RDN kalau kita mau mendapatkan hasil yang sempurna. Nah, belakangan ini kateter itu sudah disempurnakan dan bentuknya menjadi seperti spiral seperti ini. Dan dengan alat elektrod di sini kita untuk melakukan ablasi pada 360 derajat. Ablasi ini memang dilakukan pada dinding pembuluh darah, akan tapi akan dijalarkan ke saraf-saraf yang menempel di situ. Dengan demikian kita melakukan denervasi. Jadi kita lihat sini bahwa kateter yang baru ini 6 French guide catheter compatible, bisa kita menggunakan wire yang biasa, box hose yang kita biasa pakai untuk coronary, dan dalam 1 menit kita sudah bisa memberikan energi pada keempat elektrod ini. Kita juga bisa memberikan 1 persatu atau 2 atau 3, tapi bisa semuanya. Dan vessel yang kita obatin bisa pembuluh darahnya antara 3 sampai 8 mm, jadi size range-nya besar sekali. Dan kateter ini aman karena ada feedback untuk suhu dan impedance. Jadi dia mengatur sendiri sehingga kita nggak akan terlalu berlebihan memberikan energi untuk inovasi. Saya akan share di sini beberapa data-data dari clinical study yang terpenting yang akhir-akhir ini. Jadi saya nggak sebut clinical study yang dulu. Yang akhir-akhir ini adalah spiral dengan kateter yang baru. Spiral hypertension HDN off-med yang kemudian diteruskan dengan off-med pivotal, kemudian on-med itu pasiennya masih dalam diberi obat, dan global simplicity registry. Jadi ini yang terakhir ini adalah registry yang dilakukan di seluruh dunia pada center-center yang mempunyai fasilitas seperti ini. Jadi kita lihat ini sejarahnya. Pada waktu pertama kali HTN1 ini dilakukan penyelidikan pada pasien-pasien yang resistant hypertension, pasiennya mempunyai mendapatkan obat 3 atau lebih, obat antihipertension, hypertensif, termasuk diuretics, tapi toh tetap tidak terkontrol dan hasilnya baik. Kemudian ini nggak randomized, kemudian dilakukan HTN2 yang randomized clinical study, hasilnya juga baik. Orang lebih antusias, kemudian dilakukan HTN3, tapi ternyata hasilnya nggak lebih baik daripada kelompok kelola. Tapi ternyata pada HTN3 ini, dalam pelaksanaan trial itu banyak flaws, banyak kekurangan atau ketidaksempurnaan, antara lain dalam pemberian obat dan pemantauan apakah pasiennya diberi obat atau enggak, atau makan obat atau tidak. Jadi kemudian, tapi hal ini untungnya tidak mengurangi entusiasme daripada orang atau company, dan kemudian didesain kateter yang jenis yang seperti tadi saya sampaikan, jenis baru, dan kemudian didesain juga protokol baru, dan kemudian kita mendapatkan ini studi yang namanya spiral HTN off, ini dimulai dari first in man, kemudian on med dan off med, dan saya akan membahas mengenai studi-studi ini secara singkat. Ini adalah studi hypertension off med. Ini pasiennya pertama kali 80 pasien, semua randomized clinical study, kemudian diteruskan dengan off-med tapi pivotal trial. Di sini kita lihat ada 251. Kedua studi ini bisa digabungkan pada analisanya karena dipergunakan Bayesian statistical analysis. Dan di sini kita mendapatkan 331 pasien yang di random, dan ini adalah protokolnya. Jadi pasien ini randomized, ini penting harus ada randomized, kalau nggak kita nggak bisa membandingkan efek ini, dan sham control. Yang dulu-dulu enggak. Sham control adalah pasien ini menjalani tindakan seperti tindakan RDN, tapi tidak dilakukan RDN.
Nah, yang penting di sini adalah pasien yang direkrut di off-med, namanya off, pasien itu drug naive, belum pernah mendapatkan obat antihipertension, atau bersedia apabila dia sudah makan obat antihipertensi untuk menghentikan obat itu. Nah, kemudian dikontrol lagi pada visit berikutnya. Nah, jadi kita lihat di sini, kalau kita hentikan obat, dengan sendirinya ada risikonya. Jadi ada di sini disebut screen failure. Jadi kalau setelah dihentikan office systolic blood pressure naik lebih dari 180, artinya ketinggian, nggak aman untuk kita rekrut pasien, ini pasien ini ditolak untuk tidak dimasukkan dalam studi. Atau kalau diastolic blood pressure-nya rendah, terlalu rendah, di bawah 90, berarti orangnya nggak hypertension. Buat apa kita masukkan? Jadi kriteria untuk rekrutmen adalah untuk office blood pressure, systolic blood pressure lebih dari 150, tapi kurang dari 180 supaya aman. Diastolic harus di atas 90, jadi systolic dan diastolic tinggi. Untuk ambulatory blood pressure monitoring, ini lebih rendah 10, kita lihat di sini 140 dan 170 cut-off-nya untuk systolic. Dan di sini dilakukan drug testing, dan ini penting untuk menilai apakah betul pasiennya off medications. Jadi kalau dia colong-colong makan obat, curi-curi makan obat, kita tahu. Nah, kalau pasien waktu kurang 5 menit. Waktu kurang 5 menit, Prof. Mohon izin. Saya rasanya nggak sempat kalau 5 menit. Karena ini presentasi ini didesain untuk 20 menit. Ya nggak apa-apa sih kalau memang mau dipotong nggak apa-apa. Saya nggak keberatan, saya terima kasih untuk peringatannya. Jadi karena pasien ini dihentikan obatnya atau tidak makan obat, trial ini hanya didesain hanya sampai 3 bulan untuk keamanan. Tapi di sini ada escape kriteria, yaitu kalau tekanan darahnya di atas 180, maka pasien ini harus diberi obat karena untuk keamanan. Ini di sini primary endpoint adalah 3 bulan, kemudian setelah 6 bulan kalau tekanan darahnya masih tinggi, maka kita pasien itu boleh crossover. Jadi saya persingkat, saya berusaha untuk lebih cepat. Dan di sini kita lihat ini dari dua ini kita bisa mendapatkan dua kelompok yang sama, satu RDN dan satu sham dengan follow up 3 bulan. Dan saya sudah membahas mengenai inclusion kriteria, saya membahas mengenai exclusion kriteria. Ini penting bahwa pasien itu harus mempunyai renal anatomy yang eligible. Jadi kalau pasiennya mempunyai fibromuscular dysplasia, renal artery stenosis, pernah di stent, ada aneurysm di renal artery, terang kita exclude. Kalau eGFR-nya rendah, ada type 2 diabetes yang tidak terkontrol, secondary cause of hypertension. Dan untuk primary endpoint itu adalah ambulatory blood pressure monitoring, dan kita bandingkan perubahan daripada systolic blood pressure. Untuk safety endpoint adalah major adverse cardiac events seperti misalnya kematian, end-stage renal disease, vascular complications, dan sebagainya. Untuk secondary endpoints adalah office systolic blood pressure. Dan pasien ini untuk chronic safety dikontrol sampai 3, 6, 1 tahun sampai 3 tahun. Tapi belum sampai 3 tahun data sekarang. Yang penting pertama adalah untuk safety. Untuk safety kita lihat di sini, ini angkanya ini semua nol semua, kecuali satu major adverse cardiac event yang adalah hypertensive crisis pada RDN arm. Pada sham arm juga ada satu new stroke. Jadi overall ini RDN itu aman sekali, bukan aman tapi aman sekali. Nah, sekarang adalah detail daripada tindakan. Kita lihat di sini ablasi yang dilakukan adalah 47, rata-rata kebanyakan di branch, ini penting sekali, di branch 29, ablasi di main artery hanya 18. Waktu tindakan 1 jam dan kontras volume 208 cc. Kita lihat success rate adalah 100%. Jadi tindakan ini sebetulnya bukannya cuma gampang, amat gampang. Jadi saya rasa kalau kita sudah biasa melakukan tindakan intervensi, maka ini bukan tindakan yang challenging. Dan kita lihat di sini untuk hasil daripada tindakan ini, sekali lagi ini 3 bulan karena orangnya off medications. Ini untuk ambulatory blood pressure, dan yang di sebelah kanan adalah untuk office blood pressure. Kita lihat yang biru ini adalah RDN arm. Jelas significantly kita bisa lihat secara amat bermakna tekanan darah turun, baik pada systolic dan diastolic blood pressure, dan perbedaannya dibandingkan dengan yang kontrol itu mencapai kemaknaan statistik yang amat bermakna, baik untuk ambulatory blood pressure maupun untuk
kelompok untuk office blood pressure. Yang penting lagi adalah ini yang dinamakan always on effect. Jadi kita lihat di sini sepanjang hari ini tekanan darahnya semua bisa diturunkan. Ini amat penting. Kalau kita makan obat, kadang-kadang obat itu diklaim bisa bekerja 1 hari, tapi nggak selalu bisa sehari. Jadi kita tahu juga bahwa pada orang hipertensi, cardiovascular event sering terjadi pada pagi hari, ini dinamakan morning surge, atau kadang-kadang pada malam hari, ini pada orang yang terutama yang tidak ada night keepers. Nah, kita lihat di sini kalau kita bisa mendapatkan efek seperti ini, di mana sepanjang hari pasiennya itu mempunyai efek penurunan tekanan darah, so-called always on, maka ini akan memberikan proteksi ekstra pada pasien dibandingkan obat. Dan dibandingkan dengan sham control, di sini jelas nggak ada perubahan tekanan darah. Itu untuk systolik, dan untuk diastolik kita mendapatkan hasil yang sama. Jadi untuk high risk zone pada hari-hari kita, itu RDN jelas protektif. Dan itu di sini kita lihat bahwa pasien yang harus diberi obat, menurut escape kriteria itu 2 kali lebih banyak pada pasien yang kelompok sham group, dan 3 kali lebih banyak karena tekanan darahnya yang tinggi. Jadi kalau kita, karena dia harus makan obat, pasien ini terang dikeluarkan daripada perbandingan untuk analisis. Jadi kalau pasien ini kita masukkan dalam analisis, dengan sendirinya hasil yang dicapai mungkin bisa lebih superior lagi untuk RDN dibandingkan dengan pasien yang tidak diberikan menjalani RDN. Ini adalah ONMED, hypertension ONMED trial. Kita lihat di sini pasien ini diberi obat 1 atau 2 atau 3 dan diteruskan obat itu. Dan kita lihat di sini kriteria untuk inclusion adalah sama seperti yang off-med, tapi pasien ini tetap diberi obat. Dan kita lihat di sini endpoints-nya itu pada 6 bulan, berbeda dengan yang tadi off-med untuk 3 bulan. Karena di sini lebih aman pasiennya diberi obat. Unblinding adalah setelah 1 tahun atau lebih. Dan kita lihat di sini hasilnya sama juga, tapi di sini lebih kelihatan amat menyolok, yaitu bahwa penurunan tekanan darah baik untuk sistolik dan diastolik, baik untuk ambulatory atau office blood pressure, jelas amat bermakna lebih turun pada kelompok RDN, dan perbedaannya dengan kelompok sham group adalah amat bermakna. Dan kita juga bisa melihat di sini efek itu 24 jam. Jadi sama seperti yang off-med. Yang terakhir adalah trial global simplicity, di mana di sini adalah hanya registry study, bukan randomized clinical studies tadi, prospective open label, dan dikumpulkan paling sedikit antara kita harapkan 3.000 sampai 5.000 di seluruh dunia, dan karena ini registry, pasiennya adalah consecutively treated patients, follow up sampai 3 sampai 5 tahun, dan pasiennya inclusion kriterianya sama, tapi umurnya 18 tahun. Dan kalau kita lihat di sini, pada follow up 3 tahun, ini pada waktu primary endpoint 6 bulan, kemudian pasiennya di follow up lebih jauh, ini 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan kita bisa lihat di sini over the years, makin lama hasilnya makin baik, baik untuk office systolic blood pressure atau ambulatory systolic blood pressure 24 hours, kita lihat di sini jelas makin lama makin superior. Jadi efek ini makin lama akan makin bertambah dengan berjalannya waktu. Dan juga di sini amat menarik adalah efeknya pada severe resistant hypertension. Dan kita lihat di sini pada orang yang severe resistant hypertension, itu hasilnya juga makin lama makin baik dibandingkan yang less severe hypertension. Dan hal ini juga kita lihat pada baik pada office blood pressure measurement atau pada 24 hours ambulatory systolic blood pressure monitoring. Dan ini adalah kaitannya dengan fungsi ginjal, dan kita lihat sini dibagi 2 kelompok, kelompok yang GFR-nya lebih dari 60 dan di bawah 60, dua-duanya sedikit menurun mencapai kemakmuran statistik, tetapi nilai absolutnya tidak terlalu banyak. Dan yang juga penting di sini adalah pengaruhnya, pengaruh valve ginjal itu terhadap efek obat, efek tindakan dalam menurunkan tekanan darah sama sekali tidak ada. Dan kita lihat efek ini durable, bisa dinikmati sampai 3 tahun. Ini adalah penjelasan bagaimana kita bisa menjelaskan efek itu bisa baik dan bisa makin lama makin baik.
Ini adalah penyelidikan pada binatang. Kita lihat di sini pada hari ke-7, hari pada 2 bulan, 6 bulan. Dari pada waktu hari pertama binatangnya itu disacrifice, dan ini sebelum dilakukan RDN. Kemudian setelah RDN kita mulai lihat pada 1 minggu ada nekrosis, inflamasi, tapi setelah 6 bulan kita lihat di sini ada persistent fibrotic infiltrations dan irreparable nerve architecture. Jadi kita lihat sini sarafnya itu betul-betul dirusak. Jadi nggak mungkin kita mendapatkan regrowth. Dan kita tahu perbaikan pada saraf itu adalah yang termasuk terjelek pada badan kita. Jadi adalah amat tidak mungkin untuk kita mendapatkan regrowth dan akan mendapatkan dengan demikian kita mengerti bahwa hasil daripada RDN ini durable. Jadi kita ini adalah summary. RDN adalah efektif dan durable. Hasilnya kita lihat tadi bisa sampai 3 tahun pun masih baik. Dan functional growth pada animal study absent pada 6 bulan. Anatomical targets berbeda dengan trial yang dulu, itu harus termasuk pada percabangan dan juga accessory arteries. Dan spiral ACN off-mat masuk pivotal trials menunjukkan significant blood pressure reductions pada endpoint-nya pada 3 bulan, dan efek ini always on pada selama 24 jam. Jadi ini penting khususnya pada high risk hypertensive patients. Dan kalau kita terjemahkan ini dengan data-data yang lama, derajat penurunan tekanan darah pada off-mat ini itu akan kita harapkan menurunkan risiko untuk cardiovascular event 20%, cukup banyak. Dan yang penting lagi adalah safety profile. Dari ACN 1 to 3 kita lihat bahwa tindakan ini aman, tapi pada simplicity spiral ini kita lihat juga tindakan ini juga aman, zero procedural dan device safety. Untuk on-mat trial kita lihat di sini sama juga, ini endpointnya 6 months, office dan 24 hours ambulatory blood pressure menurun secara amat bermakna. Dan untuk global simplicity study ini yang adalah merupakan cohort hypertensive patients yang menjalani RDN yang terbesar di dunia. Kita lihat sini juga membuktikan keamanan dan efikasi daripada tindakan ini, dan hasilnya ini bisa dinikmati baik untuk office dan ambulatory blood pressure sampai kurun waktu pemantauan 3 tahun pada registry tersebut. Saya maaf saya ngomongnya ekspres, tapi saya berusaha untuk mengerti. Terima kasih.